Maka dari dua gurunya Zir ibnu Hubeish dan gurunya Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Habib, keduanya meriwayatkan langsung dari sahabat. Maka sanad dari Asim ibnu Abi Nujud tinggi, meriwayatkan dari tabi'i kabir seperti Zir ibnu Hubeish dan seperti Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Habib As-Sulami. Keduanya gurunya Asim meriwayatkan dari para sahabat. Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Habib As-Sulami 5 gurunya dari sahabat, dan Zir ibnu Hubeish 2 gurunya dari sahabat, Utsman ibnu Affan dan Abdullah ibnu Mas'ud. Maka ke semua sahabat ini yang merupakan gurunya Zir ibnu Hubeish dan gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami, semuanya bertumpu muaranya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sanadnya kepada siapa? Kepada Jibril dulu, tidak langsung kepada Allah. Apakah Allah yang menurunkan langsung seperti Musa langsung berbicara kepada Nabi Muhammad? Tidak. Semua nabi mempunyai kelebihan tersendiri. Maka nabi dari Jibril. Maka tadi di hadis Ubay, di saat Ubay mengatakan, "Atsaniyah ya Rasulullah, apakah qiraah yang kedua? Apakah harf yang kedua?" Kata Jibril, "Kullahu ats-tsalitsah." Qiraah sekarang yang ketiga, tasmi yang ketiga. Maka Nabi mengatakan ats-tsalitsah, terus yang keempat, yang kelima, yang keenam sampai yang ketujuh. Maka inilah dari sanadnya Asim ibnu Abi Nujud. Dia bertemu dengan Nabi hanya lewat 2 kurun. Kurun pertama dari guru-gurunya tabi'i ada 2. Pertama Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah ibnu Habib, dan yang kedua Zir ibnu Hubeish. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami mempunyai 5 guru dari sahabat. Zir ibnu Hubeish mempunyai guru 2 dari sahabat. Maka semuanya bermuara kepada Nabi, dan Nabi dari Jibril yang menurunkan Al-Quran, dan Jibril dari Allah Jalla wa'ala. Dan murid-murid dari Asim yang antum hafal adalah Hafs, dan yang kedua Syu'bah. Maka qiraah yang pertama dari Syu'bah, siapa Syu'bah di sini? Bukan Syu'bah ibnul Hajjaj, tetapi Syu'bah ibnu Ayyash Al-Kufi. Maka dia dari segi ilmu hadis, Syu'bah ibnul Ayyash Al-Kufi termasuk rawi yang thiqah. Dan ini riwayatnya kurang begitu masyhur. Dan yang masyhur yang antum baca sekarang, qiraah dari muridnya bernama Hafs. Dan dia adalah Hafs ibnu Sulaiman ibnul Mughirah Al-Kufi. Dan muridnya Hafs ibnu Sulaiman ibnul Mughirah Al-Kufi ini, maka disinilah dia menjadi terkenal. Qiraah Hafs an Asim. Lalu di sini kita akan membahas tentang Asim, mahaluh dari segi ilmi hadis dan dari segi ilmi al-qiraah. Maka Asim ibnu Abi Nujud, pembahasan kita adalah al-qiraah al-asyarah. Maka sanadnya tadi kita bahas, sanadnya sampai kepada Nabi dengan sanad yang tinggi. Dan apa para ucapan ulama atas qiraahnya? Maka telah berkata Abu Bakar Syu'bah ibnu Ayyash muridnya, "Lama halaka Abu Abdurrahman jalasa Asim yukri'un nas wa kana ahsanun nas sautan bil Qur'an hatta ka'anna fi hanjaratihi jalajil." Berkata muridnya Syu'bah yang meriwayatkan dari Asim, Syu'bah ibnu Ayyash, bukan Syu'bah ibnu Hajjaj. Maka di saat meninggal gurunya Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Habib, gurunya Asim, maka jadilah Asim sebagai pengganti
dari Al-Quran riwayat tadi, yang membaca Maliki Yaumiddin dan qiraah yang antum hafal. Maka mulailah dia naik daun, mengajari manusia, dan suaranya sangat indah. Seakan-akan di kerongkongannya itu ada jalajil yang menyebabkan dia suaranya menjadi indah. Dan dulu Imam Ahmad ini menjadi bagaimana qiraah yang ada pada zaman Imam Ahmad. Maka antum tahu Imam Ahmad dia di tabaqah yang keberapa? Yang ke-10. Maka dia telah jauh dari tabaqah tabi'in. Maka dia jauh dari tabaqah tabi'in kecil dari Asim. Maka ditanya Imam Ahmad, Imam Ahmad dari qiraah Asim ibnu Bahdalah, yakni qiraah Hafaz an Asim yang kalian hafal. Maka dikatakan Asim rajulun saleh thiqah. Maka bagi Imam Ahmad dia rawi yang thiqah, rawi yang saleh. Kemudian ditanya lagi oleh anaknya, yang menanya anaknya, lalu bagaimana dengan al-qiraah yang kamu cintai? Apakah qiraah Hafaz atau yang lainnya? Ayul qura ahabbu ilaika. Ini menunjukkan bahwa di zaman Imam Ahmad telah terjadi qiraat-qiraat yang berbeda. Maka permasalahan ini dari salaf. Kemudian di zaman now ada juga yang mengatakan tidak mengetahui ilmu itu, mengatakan ini fitnah. Ada yang mengatakan tidak pantas di masjid membaca seperti itu karena kejahilan. Maka di zaman Imam Ahmad ma'ruf qiraat ini berbeda-beda. Maka ditanyalah Imam Ahmad oleh anaknya Abdullah, anaknya Imam Ahmad ibnu Hanbal, ayu al-qura ahabbu ilaika? Maka kamu mencintai qiraah siapa? Lihat bedanya pertanyaan dulu di zaman now. Kalau di zaman now, qura siapa yang kamu cintai? Apa dijawabnya? Al-Afasi. Dan maknanya qura dari qiraah Hafaz an Asim. Namun di zaman dulu, ayul qura ahabbu ilaik? Qiraahnya siapa? Bukan masalah qiraah Hafaz an Asim saja. Qiraah yang ada dari asyarul qura, dari 10 qura. Faham? Kalau sekarang antum bertanya mungkin, Qais, apa qiraah yang kamu cintai? Al-Afasi ataupun Suraim ataupun Sudais, yang semuanya maknanya Hafaz an Asim. Paham? Kalau di zaman dahulu lah, karena ilmu yatadawalun bainahum, ilmu pada mereka Al-Quran tersebar dari para qurra. Maka ditanya, yang pertanyaannya bukan siapa yang paling bagus suaranya dari qiraah Hafaz an Asim, bukan, tetapi qiraah yang kamu cintai qiraahnya siapa. Maksudnya kembali kepada sab'a ahrufin, kembali ke siapa. Maka dikatakan ayul qura ahabbu ilaik, kata Abdullah, siapa qiraah yang kamu cintai? Qala qiraati ahlil Madinah. Siapa ahlul Madinah? Apakah qiraah Hafaz an Asim? La. Ahlul Madinah lain dengan Hafaz an Asim. Tadi Asim dari mana? Dari Kufah, Al-Kufi. Maka qiraah dari Madinah ma'ruf siapa? Wars an Nafi'. Maka Nafi' al-Kabir al-Madani. Maka ini yang dicintai oleh Imam Ahmad. Dan begitu pun oleh Imam Malik. Malik ibnu Anas al-Madani, yang mana dia mengajar di Masjid Nabawi. Dohirnya pada saat itu Imam Nafi' al-Kabir termasuk dari gurunya Imam Malik. Dan Imam Malik juga belajar Al-Quran dari qiraah. Dan dohirnya dia juga mengikuti Nafi' al-Madani. Maka Imam Ahmad mencintai qiraah Wars an Nafi'. Dan begitu pun dohirnya Imam Malik mencintai qiraah Wars an Nafi'. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad setelah ditanya, qiraah apa yang kamu cintai? Qiraatu ahlil Madinah, dari qiraah Nafi' al-Kabir. Wa in lam au fa in lam yakun fa qiraati Asim. Maka jika tidak ada qiraah dari Wars an Nafi', maka qiraah Asim. Maka ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad
mengetahui qiraat dan perkara yang ma'ruf. Semua orang membaca dengan qiraah sab'ah ataupun asyarah, dan itu yang ada di masjid-masjid yang ada. Berbeda dengan zaman now. Di seluruh masjid, di kebanyakan masjid, ahlu sunnah ataupun yang lainnya, semuanya hafaz an Asim. Maka di saat ada imam yang menawarkan diri, saya ingin menghidupkan sunnah, setahun sekali saja di masjid kamu ini dibaca Al-Fatihah dengan qiraah Khalaf ataupun dibaca dengan qiraah Ya'qub Al-Hadrami. La maafi. Jangan membuat fitnah di masjid kami. Maka difahami seperti itu. Allahul musta'an. Maka al-jahal, seperti tadi kami sebutkan, kebodohan itu menyebabkan manusia yatakhabbatun. Seperti kita sekarang di masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, kita melaksanakan salat dengan sandal dan sepatu. Maka di saat kita melaksanakan daurah, banyak juga ikhwah yang bingung. Ini santri-santri pada pakai sandal, salat pakai sepatu. Imamnya masuk pakai sepatu, sepatunya kicker dan sebagainya. Maka di sini ada apa? Kenapa dipermasalahkan? Karena sunnah sudah termatikan. Sehingga orang yang menghidupkan sunnah seperti sholat dengan sandal disangka melaksanakan kebidahan. Dan orang yang membaca dengan qiraah asyarah dipertanyakan, ini qiraah mana lagi? Jangan membuat fitnah dan sebagainya. Maka inilah keadaan seperti ucapan Nabi tadi. Bada'al Islamu ghariba. Islam datang dalam keadaan terasing. Wa sayaudu ghariba, dan akan terulang keanehan Islam ini bagi siapa yang menjadi sedih kita? Kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang mengatakan qiraah asyarah aneh, qiraah asyarah jangan membuat fitnah. Ada imam membaca qiraah asyarah, turunkan. Jangan dijadikan imam membuat fitnah kaum muslimin. Kalau semuanya seperti ini, untuk apa kita belajar qiraah sab'ah, qiraah asyarah untuk tujuan menghidupkan sunnah Nabi, bahwa Nabi dulu membaca ini dan mengajarkan kepada sahabatnya qiraah, bukan hafaz an Asim saja. Maka bagaimana ilmu akan tersebar jika sedikit-sedikit jangan fitnah, jangan dibaca di masjid ini qiraah kecuali qiraah hafaz an Asim. Maka ini menunjukkan dari ketidaktahuan. Jika dia tahu bahwa perkara ini adalah sunnah, dulu Nabi mengajari para sahabatnya dengan ini, maka dia katakan hidupkan sunnah. Dan dulu Abu Ishaq As-Sabi'i pun memuji qiraah dari hafaz an Asim atau Asim. Ma ra'aitu rajulan aqra' lil Qur'an min Asim. Maka aku tidak pernah melihat qiraah seseorang seperti Asim. Tidak ada pengecualian dari dia. Dan dia adalah seorang yang nahwi, lugawi, kuat sekali ilmu lugahnya. Maka kebanyakan para qurra Al-Quran dulu ahlul lugah. Sehingga di saat dia membaca Al-Quran tidak ada lahan karena mengetahui dari segi i'rab dan mengetahui maknanya. Ini dari segi pujian para ulama atas qiraahnya. Dipuji tadi oleh Imam Ahmad, jika tidak ada qiraah Wars an Nafi', maka qiraah hafaz an Asim yang aku cintai.